Kalau dengan Pak RK saya pernah dekat. Ya, tapi itu atas dasar organisasi. Dekat apa maksudnya? Ya dekat. Dekat. Ya dekat, ya dekat, ya teman dekat. Oke. Cantik ya kan, bodinya bagus gitu kan. Ya gitu sih Mas. Sebenarnya udah tahu aja gitu. Sebelumnya sih aku udah tahu, nggak memantau karena kan memang kan dulu kan bapak sama aku kan emang ya ada hubungan gitu kan. Gini loh Mas, maksudnya kayak capek gitu kan adanya perceraian ini. No comment kalau itu aku. Aku sekarang maunya fokus sama diri sendiri dulu, memperbaiki diri dulu. Kalau Aka sama Eka, Tapi kan mengenal Kak Eka sendiri, kaget gak sih dengan penampilan? kaget, pasti kaget banget. Tapi berarti nggak tahu sama sekali soal dihubungkan sama dengan aura kasih itu. Berarti kalian nggak tahu sama sekali apa gimana sih Kak? Jangan bilang siapa rahasia, itu rahasia negara. Awalnya cuma kayak percikan kecil di pojok timeline. Satu unggahan, satu komentar, lalu disambung DM tangkapan layar yang entah asli atau hasil edit. Tapi di dunia medsos, percikan sekecil apapun bisa jadi api unggun kalau dilempar ke jerami yang tepat. Nama Ridwan Kamil pun tiba-tiba nongol di tengah pusaran. Bukan soal prestasi, tapi gosip yang aromanya langsung bikin orang nengok 2 kali. Isunya nggak datang pelan-pelan, tapi nabrak. Dari grup gosip ke account infotainment, lanjut ke kolom komentar, lalu meledak kemana-mana. Orang-orang yang tadinya cuma scroll sambil ngopi mendadak ikut nimbrung. Ada yang sok tahu, ada yang sok netral, ada juga yang sudah yakin sebelum dengar cerita utuh. Beginilah tabiat gosip, belum tentu benar, tapi selalu menarik. Nama-nama perempuan mulai disebut, katanya model, katanya dari majalah dewasa, katanya pernah dekat. Kata-katanya ini yang bikin panas, soalnya diulang terus sampai terdengar seperti fakta. Padahal di dunia rumor, pengulangan sering lebih kuat dari bukti. Netizen pun mulai merangkai cerita sendiri, menyambung potongan-potongan yang belum tentu nyambung. Yang bikin gosip ini cepat menyala karena ceritanya detail, terlalu detail malah. Waktu, tempat, suasana, semua digambarkan seolah-olah penonton diajak masuk ke ruang privat. Detail seperti ini bikin orang mikir, kalau bohong kok berani sedetail itu? Padahal kita semua tahu, cerita paling meyakinkan sering justru yang paling lihai dikarang. Emosi ikut main, ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang pura-pura santai tapi tetap kepo. Figur publik selalu jadi sasaran empuk karena ekspektasi orang terlalu tinggi. Begitu ada isu miring, reaksinya bukan lagi bertanya, tapi menghakimi. Seolah-olah satu gosip cukup buat merobohkan citra bertahun-tahun. Media ikut memanaskan, judul-judul dibuat menggigit, pilihan kata sengaja dipoles biar kliknya naik. Bukan salah sepenuhnya, karena begitulah mesin bekerja. Tapi efeknya jelas, gosip yang tadinya setengah matang dipaksa tampil matang di hadapan publik. Pembaca pun sering lupa membedakan mana laporan, mana bumbu. Di sisi lain, ada juga yang mulai curiga, kok rame banget, kok polanya mirip? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul, tapi sering tenggelam oleh teriakan yang lebih keras. Di medsos, suara paling lantang biasanya menang, bukan yang paling benar. Logika kalah cepat dari emosi. Api isu ini juga disulut oleh masa lalu. Apapun yang pernah terjadi sebelumnya, sekecil apapun, ditarik lagi ke permukaan. Semua dicocok-cocokin, semua dicurigai. Yang awalnya berdiri sendiri jadi dirangkai seolah satu skenario besar. Padahal belum tentu ada benang merahnya. Yang jelas, di titik ini, kebenaran belum kelihatan batang hidungnya. Yang ada baru cerita, asumsi, dan spekulasi. Tapi itu sudah cukup buat bikin lini masa panas berhari-hari. Gosip memang nggak butuh kepastian, cukup peluang. Dan begitulah, api itu telanjur menyala. Mau dipadamkan atau dibiarkan membesar, semua mata sudah tertuju ke satu nama. Dari sini cerita bergerak bukan lagi soal apa yang benar, tapi soal siapa yang lebih dipercaya. Api yang sudah nyala tadi langsung cari bahan bakar. Dan bahan bakarnya datang dalam bentuk nama-nama. Satu disebut, lalu disusul yang lain. Ada yang jelas, ada yang cuma inisial, publik pun langsung main tebak-tebakan.
Begitu satu nama dilempar, netizen rame-rame bongkar arsip. Dari foto lama sampai komentar basi yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Nama Lisa Mariana paling kencang bergema. Ceritanya lantang, emosinya kebaca, narasinya mengalir kayak orang yang ngerasa dizolimi. Ada yang simpati, ada yang curiga, ada juga yang langsung pasang vonis. Di medsos, empati dan skeptis sering tabrakan tanpa rem. Yang satu bilang ini keberanian, yang lain bilang ini sensasi. Belum reda, muncul lagi sosok perempuan berinisial A. Katanya model majalah dewasa juga, katanya punya cerita sendiri, katanya pernah dekat. Semua masih katanya, tapi justru kata itu yang bikin imajinasi publik liar. Inisial kecil bisa berubah jadi bayangan besar kalau netizen sudah kepancing. Nama lain ikut keseret, sebagian bahkan cuma lewat spekulasi kolom komentar. Kayaknya pernah bareng ini deh, dulu pernah ketemu di situ. Kalimat setengah matang langsung diolah jadi kesimpulan mentah. Padahal logika sering kalah cepat sama rasa penasaran. Influencer dan akun gosip ikut nimbrung. Ada yang mengaku dengar cerita langsung, ada yang cuma menyampaikan ulang. Batas antara berbagi dan memelintir jadi kabur. Sekali diunggah susah ditarik lagi. Algoritma nggak peduli kebenaran, yang penting rame. Yang bikin suasana makin panas, setiap nama seolah saling menguatkan. Publik mikir, kalau banyak yang ngomong, masa semuanya bohong? Padahal sejarah sudah sering buktiin, keramaian gak selalu sejalan sama kebenaran. Tapi lagi-lagi, persepsi lebih laku daripada klarifikasi. Di titik ini, figur publik berubah jadi tokoh cerita. Bukan manusia dengan konteks, tapi karakter dengan plot. Setiap potongan informasi dipelintir biar cocok sama alur yang diinginkan. Kalau ada yang gak pas, tinggal dipotong. Cerita harus jalan. Yang menarik, sebagian nama yang disebut malah memilih diam. Diam yang ditafsirkan macam-macam. Ada yang bilang itu tanda benar, ada yang bilang itu sikap bijak. Di medsos, diam bisa jadi apa saja, tergantung kacamata yang dipakai. Sementara itu, publik makin haus. Bukan haus fakta, tapi haus kelanjutan. Siapa lagi? Apa lagi? Seolah-olah ini serial yang harus ada episode baru tiap hari. Padahal yang dibicarakan adalah reputasi orang. Dan di tengah semua itu satu hal jelas, daftar nama sudah terlanjur beredar. Mau benar atau tidak, nama-nama itu sudah keburu dicap. Dari sini, cerita nggak lagi sederhana. Ini sudah masuk fase tarik-menarik antara pengakuan, keraguan, dan opini yang keburu mengeras. Di tengah riuh yang makin gak karuan, akhirnya suara bantahan muncul. Bukan setengah-setengah, tapi langsung keras. Kalimatnya rapi, nadanya tegas, intinya satu. Semua tudingan itu dibantah, dibilang fitnah, dibilang karangan, dibilang kebablasan. Di titik ini, narasi yang tadinya liar tiba-tiba ketemu tembok. Bantahan itu datang dengan gaya orang yang merasa disudutkan. Gak banyak drama, langsung ke poin. Ditegaskan gak ada hubungan, gak ada anak, gak ada cerita seperti yang digoreng di medsos. Bahkan disebut-sebut jalur hukum, tes, dan bukti. Pesannya jelas, jangan asal nuduh, ada konsekuensinya. Soal klaim paling berat, soal anak langsung dipatahkan. Dibilang sudah diuji, sudah dicek, dan hasilnya gak sesuai. Ini bukan lagi soal opini, tapi soal data. Di atas kertas, bantahan ini berdiri kuat. Secara formal, cerita yang beredar seolah dipukul mundur. Tapi masalahnya, bantahan di dunia nyata beda nasibnya dengan bantahan di dunia medsos. Di sana, klarifikasi sering dianggap sekadar damage control. Ada yang percaya, ada yang nyengir, ada yang bilang masuk akal, ada yang nyeletuk, ya emang gitu jawabannya. Beberapa nama yang sempat keseret pun ikut meredam. Ada yang klarifikasi singkat, ada yang memilih tutup mulut. Lagi-lagi, diam dibaca macam-macam. Ada yang menilai itu tanda selesai. Ada juga yang menganggap itu strategi aman. Tafsir bebas, nggak ada wasit. Di kolom komentar, perang argumen makin panas. Pendukung bantahan ngotot soal logika dan bukti. Penentang bantahan balik bawa perasaan dan kecurigaan. Dua kubu saling lempar asumsi. Fakta dicocok-cocokin, emosi dipertontonkan. Yang bikin situasi tambah ruwet, sebagian netizen justru lebih percaya cerita awal karena terasa jujur. Bukan karena ada bukti kuat, tapi karena ceritanya emosional.
Air mata, pengakuan, dan nada tersakiti sering lebih ampuh daripada dokumen resmi. Media kembali main peran, bantahan dijadikan headline tapi tetap disandingkan dengan isu lama. Satu tangan memadamkan, tangan lain nyulut. Publik pun dibikin terus berada di tengah-tengah, bingung mau berhenti di mana. Di titik ini, tembok bantahan sudah berdiri. Tinggal seberapa kuat tembok itu menahan lemparan opini. Secara resmi, posisi sudah jelas, tapi secara publik, cerita belum tentu selesai. Karena bagi sebagian orang, bantahan bukan jawaban, tapi tantangan. Dan dari sinilah arah cerita berubah. Bukan lagi soal siapa yang ngomong duluan, tapi soal siapa yang lebih dipercaya. Antara kata-kata bantahan yang dingin dan gosip panas yang telanjur melekat, publik mulai menentukan sikapnya masing-masing. Setelah bantahan berdiri tegak, bola panasnya nggak berhenti. Bola itu pindah tangan, nyasar ke lini massa, lalu diperebutkan netizen. Disinilah cerita benar-benar berubah arah. Bukan lagi soal siapa yang ngomong apa, tapi soal siapa yang dipercaya. Dan netizen, seperti biasa, nggak pernah satu suara. Ada yang langsung angkat tangan, bilang bantahan itu masuk akal. Bukti ada, jalur resmi jelas, tes disebut-sebut. Buat kelompok ini, logika masih jadi pegangan. Mereka capek sama drama, capek sama asumsi. Intinya simple, kalau nggak terbukti, ya jangan dipaksa. Tapi di sisi lain, ada yang tetap ngeyel. Bantahan dianggap normatif, dingin, terlalu rapi. Kalau salah ya pasti ngeles, begitu kira-kira pola pikirnya. Buat mereka, gosip awal terlanjur terasa lebih manusiawi, lebih emosional, lebih nyentuh. Dan perasaan sayangnya sering lebih dipercaya daripada data. Perdebatan makin liar. Ada yang bongkar gestur, ekspresi, pilihan kata, seolah-olah setiap kalimat punya kode rahasia. Yang netral ikut keseret, yang nggak peduli jadi kepo. Timeline berubah jadi ruang sidang tanpa hakim, tanpa palu, tanpa putusan final. Yang lucu, sebagian netizen sadar ini cuma asumsi, tapi tetap ikut nimbrung. Bukan karena yakin, tapi karena seru. Gosip jadi hiburan kolektif, benar atau salah jadi nomor sekian. Yang penting ada bahan obrolan. Moral ditaruh sebentar di saku. Ada juga yang mulai mengingatkan, reputasi orang dipertaruhkan. Keluarga, anak, dan lingkaran terdekat ikut kena imbas. Tapi suara seperti ini sering kalah pamor, gak cukup sensasional buat viral. Di medsos, empati kalah cepat sama kontroversi. Algoritma ikut memperkeruh, konten yang memancing emosi lebih sering muncul. Yang marah ditunjukin lagi yang bikin marah, yang curiga disuapin lagi hal-hal yang bikin curiga. Akhirnya, tiap orang hidup di versinya masing-masing. Di tengah semua itu, bantahan tetap berdiri di tempatnya. Gak goyah, tapi juga gak otomatis dipercaya semua orang. Ia jadi salah satu versi kebenaran di antara banyak versi lain. Dan di era sekarang, kebenaran memang gak pernah tunggal di mata publik. Netizen pun mulai memilih posisi. Ada yang move on, ada yang terus mengulik, ada yang percaya penuh, ada yang setengah-setengah. Keputusan diambil bukan lewat bukti baru, tapi lewat rasa cocok atau nggak cocok. Dan begitulah akhirnya, cerita ini nggak ditutup oleh pengadilan, tapi oleh lini massa yang pelan-pelan bosan. Yang tersisa cuma jejak digital dan opini yang terlanjur terbentuk. Percaya bantahan atau percaya gosip, pilihan itu sepenuhnya jatuh ke tangan netizen.